Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Damayanti dengan NIM 22030174101 dari kelas PM 2022A. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai soal-soal UTS Geometri Analitika. Baik, soal nomor 1 yaitu diketahui garis G dengan persamaan 2Y min X plus 1 sama dengan 0 dan garis L dengan persamaan X plus Y min 4 sama dengan 0. Yang ditanyakan yaitu yang pertama disuruh menentukan persamaan sisi-sisi persegi panjang jika salah satu sisi dimuat garis G dan diagonalnya dimuat garis L. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menentukan luas dari persegi panjang tersebut. Langkah yang pertama, kita buat dulu persegi panjangnya. Karena yang diketahui itu persegi panjang. Nah, jadi garis G itu memuat salah satu sisi dari persegi panjang. Misal di sini garis G dan diagonalnya dimuat oleh garis L, yaitu di sini garis L. Nah, karena salah satu sisinya itu dimuat oleh garis G dan diagonalnya dimuat oleh garis L, maka diagonal dan sisinya itu berpotongan dan memiliki titik potong. Dan titik potong tersebut dapat dibuat berkas garis. Misal kita ambil H merupakan garis yang melalui titik potong garis G dan L adalah berkas garis H dengan persamaan G ditambah lambda dikali L sama dengan 0. Lalu kita dapat substitusikan persamaan G dan L sehingga diperoleh persamaan G-nya 2Y min X plus 1 ditambah lambda dikali persamaan L-nya X plus Y min 4 sama dengan 0. Lalu dapat kita operasikan sehingga diperoleh 2Y min X plus 1 ditambah lambda X ditambah lambda Y ditambah min 4 dikali lambda sama dengan 0. Lalu dapat kita kelompokkan berdasarkan variabelnya, diperoleh min X plus lambda X lalu ditambah 2Y plus lambda Y ditambah 1 min 4 lambda sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi min 1 ditambah lambda dikali X ditambah 2 ditambah lambda dikali Y ditambah 1 min 4 lambda sama dengan 0. Nah, karena kita sudah mendapatkan garis H, yaitu pada perpotongan garis G dan L, yaitu pada garis ini H, dan garis H ini tegak lurus dengan garis L karena pada persegi panjang sudutnya siku-siku. Maka gradien karena H tegak lurus dengan G, maka gradien garis H
dikali gradien garis G sama dengan negatif 1. Kita dapat mencari gradien garis H dengan memasukkan rumus min A per min B. Jadi dapat kita tulis gradien H dikali gradien G sama dengan min 1. Untuk gradien H itu min 1 ditambah lambda per B-nya 2 plus lambda, 2 plus lambda dikali untuk gradien G dari persamaan garis G yaitu negatif A-nya min 1 per B-nya 2 sama dengan min 1. Dapat kita operasikan menjadi 1 dikurangi lambda dikali 1 dikurangi lambda per 2 plus lambda dikali 1 per 2 sama dengan min 1. Lalu kita operasikan 1 min lambda per 4 plus 2 lambda sama dengan min 1. Kita dapat pindah ruaskan sehingga diperoleh 1 min lambda sama dengan min 4 min 2 lambda. Kita dapat kelompokkan, maka diperoleh lambda sama dengan 5. Lambda sama dengan min 5. Maka dapat diperoleh lambda sama dengan min 5. Stop ya. Lalu, karena kita sudah mendapatkan nilai lambda yaitu min 5, kita dapat mensubstitusikan nilai lambda ke dalam persamaan H sehingga dapat diperoleh substitusi nilai lambda sama dengan min 5 ke persamaan garis H, yaitu H dengan persamaan 2Y ke persamaan garis H yang ini, min X plus 1 ditambah lambdanya min 5 dikali X plus Y min 4 sama dengan 0. Kita operasikan, diperoleh 2Y min X plus 1 min 5X min 5Y plus 20 sama dengan 0. Kita kelompokkan, maka diperoleh min 6X min 3Y plus 21 sama dengan 0. Kita dapat sederhanakan persamaan H dengan membagi persamaan tersebut dengan min 3 sehingga diperoleh 2X plus Y min 7 sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah mendapatkan satu persamaan sisinya yaitu garis H dengan persamaan 2X plus Y min 7 sama dengan 0. Kita tulis di sini untuk persamaan H yaitu 2X plus 7 plus Y min 7 sama dengan 0. Nah, untuk mencari persamaan garis yang lain, sisi yang lain, kita perlu bantuan dari suatu titik. Misal kita ambil titik P pada garis L dengan absis sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 0. Jadi, ambil sebarang titik di garis L, misal titik P dengan absis sama dengan 0. Maka untuk mencari ordinat atau nilai Y itu dapat kita substitusikan nilai X itu ke dalam persamaan garis L. Sehingga persamaan garis L yaitu X plus Y min 4 sama dengan 0. Untuk XP plus YP min 4 sama dengan 0. Karena absisnya 0, maka XP kita substitusikan 0 ditambah YP min 4 sama dengan 0. Kita dapat pindah ruaskan atau kedua ruas ditambah dengan 4, maka diperoleh ordinat dari titik P yaitu 4. Sehingga koordinat
koordinat P adalah 0,4. Jadi dapat kita tuliskan di sini koordinat P itu 0,4. Selanjutnya, dari satu titik pada garis L ini, kita bisa mencari sisi-sisi yang lain. Misal, kita ingin mencari sisi I. Sisi I, yang mana sisi I ini sejajar dengan garis G dan melalui titik P. Sehingga persamaannya, misal, I merupakan garis yang sejajar dengan garis G dan melalui titik P. Jadi, karena I sejajar dengan G, maka gradien dari garis I itu sama dengan gradien dari garis G, yang mana gradien dari garis G tadi telah diketahui yaitu setengah. Jadi gradien garis I juga bernilai setengah. Lalu kita cari persamaan garisnya menggunakan rumus persamaan garis. Sehingga I dengan persamaan garis Y min YP, karena melalui titik P sama dengan gradien garis I dikali X dikurangi XP. Maka kita substitusikan YP-nya YP 4 sama dengan gradiennya setengah dikali X min XP-nya 0. Kita operasikan persamaannya. Kedua ruas kita kalikan dengan 2, sehingga diperoleh 2Y min 8 sama dengan X. Persamaan I didapat min X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Jadi kita telah memperoleh satu persamaan garis lagi dari persegi panjang, yaitu garis I dengan persamaan garisnya min X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Dapat kita tuliskan di sebelah sini dengan persamaan garis I, yaitu min X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Nah, karena tadi kita mencari persamaan garis I itu menggunakan garis I sejajar dengan garis G. Lalu, kan dari persegi panjang ini telah diketahui 3 persamaan garisnya, yaitu garis G, dan diketahui garis H telah kita cari, dan garis I. Selanjutnya kita tinggal menentukan garis yang tegak lurus dengan I atau sejajar dengan H yang melalui titik P. Misal garis J. Garis J ini sejajar dengan H, maka kita dapat menentukan persamaannya. Karena garis J itu sejajar dengan garis H, maka dapat kita buat persamaannya. Misal J merupakan garis yang sejajar dengan garis H, maka sejajar dengan garis H dan melalui titik P. Nah, karena garis J sejajar dengan garis H, maka gradien dari garis J itu sama dengan gradien dari garis H, yang mana gradien garis H sendiri itu min A atau min 2 per B-nya 1, sehingga diperoleh min 2. Kita substitusikan pada persamaan MJ sama dengan MH atau gradien J sama dengan gradien H, maka gradien J itu sama dengan min 2. Lalu kita buat persamaannya. J dengan garis J dengan persamaan Y min YP sama dengan MJ atau gradien J dikali dengan X min XP. Diperoleh Y min XP
tadi, maaf YP-nya min 4, YP-nya 4, sehingga Y dikurangi 4 sama dengan gradien J itu min 2 dikali X min XP-nya 0. Sehingga kita operasikan Y min 4 sama dengan min 2X. Kita pindah luaskan, sehingga diperoleh 2X plus Y min 4 sama dengan 0. Jadi, kita telah menemukan persamaan garis J atau persamaan sisi dari persegi panjang, yaitu dengan persamaan 2X plus Y min 4 sama dengan 0. Dapat kita tulis persamaan garis J yaitu 2X plus Y min 4 sama dengan 0. Dan satu garisnya lagi, itu garis G yang telah diketahui, yaitu 2Y min X plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini, untuk pertanyaan yang A sudah terjawab, yaitu persamaan sisi-sisi persegi panjang jika salah satu sisinya dimuat garis G dan diagonalnya cuma L. Jadi, sisi-sisi dari persegi panjang ini yaitu garis G sendiri, lalu garis J, garis I, dan garis H. Untuk soal nomor 1 yang B, yaitu diminta untuk menentukan luas persegi panjang. Yang mana luas persegi panjang sama dengan panjang dikali dengan lebar dari persegi panjang tersebut. Kita dapat misalkan, yaitu dari titik P ke garis G, ini merupakan lebar dari persegi panjang. Ini lebar dari persegi panjang. Lalu dari titik P ke garis H, itu merupakan panjang dari persegi panjang. Nah, untuk dapat mengetahui berapa panjang dan lebarnya dari persegi panjang, kita dapat mencarinya dengan jarak antar titik ke garis. Nah, misal untuk lebar dari persegi panjang, misal lebar persegi panjang adalah jarak titik P ke garis G, sehingga dapat diperoleh dari rumus jarak titik P ke garis G, yaitu D sama dengan harga mutlak persamaan garisnya atau AXP plus BYP plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita substitusikan harga mutlak. Untuk persamaannya, persamaan garis G yaitu 2Y min X plus 1. Sehingga untuk nilai A itu min 1 dikali dengan XP itu 0 ditambah B itu 2, YP-nya 4, 2 dikali 4 ditambah C-nya 1 per plus minus akar A-nya min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka diperoleh harga mutlak 9 per plus minus akar 5. Karena D ini merupakan jarak, maka kita tidak perlu menggunakan plus minusnya. Dan D ini selalu bernilai positif, sehingga jarak dari titik P ke garis G diperoleh yaitu 9 per akar 5. Atau ini bisa juga merupakan lebar dari persegi panjang ini. Kemudian untuk mencari panjangnya, kita lakukan hal yang sama. Misal panjang dari persegi panjang adalah jarak titik
ke garis H, maka D harga mutlak persamaan dari garis H yaitu 2XP ditambah YP min 7 per plus minus akar A-nya 2 kuadrat, B-nya 1 kuadrat. Sehingga dapat kita substitusikan nilai koordinat titik P pada XP dan YP, diperoleh 2X-nya 0 ditambah Y-nya 4 min 7 per plus minus akar 2 kuadrat 4 ditambah 1, 5. Sehingga diperoleh min 3 per plus minus akar 5. Karena panjang persegi panjang itu merupakan suatu nilai, jadi plus minus kita abaikan atau tidak digunakan. Sehingga D sama dengan 3 per akar 5 yang merupakan panjang dari persegi panjang. Nah, karena lebar dan panjangnya sudah diketahui, sudah didapat, maka untuk menentukan luasnya sama dengan panjang dikali dengan lebar. Maka panjangnya 3 per akar 5 dikali dengan lebarnya 9 per akar 5 sama dengan 27 per 5. Maka luas dari persegi panjang yang dibentuk yaitu 27 per 5. Soal yang kedua yaitu diberikan titik A dengan koordinat 3,2 dan B dengan koordinat min 3,1. Tentukan persamaan tempat kedudukan garis sumbu AB. Dari soal diketahui titik A dengan koordinat 3,2 dan B dengan koordinat min 3,1. Yang ditanya persamaan tempat kedudukan garis sumbu AB. Kita buat dulu. A dan B. Misalkan garis T merupakan garis sumbu AB. Sehingga setiap titik yang ada pada garis T berjarak sama terhadap A dan B. Jadi, misal T merupakan garis sumbu AB, sehingga setiap titik yang berada pada T atau berada pada garis sumbu AB itu berjarak sama terhadap titik A dan titik B. Misal kita ambil T dengan koordinat xt, yt itu pada garis T. Sehingga karena T berada pada garis sumbu T, maka TA sama dengan TB. Jadi jarak titik T dengan titik A sama dengan jarak titik T dengan titik B. Untuk mencari jarak dari dua titik tersebut itu menggunakan rumus jarak dua titik. Jadi persamaannya akar X A min xt kuadrat ditambah YA min YT kuadrat sama dengan akar
XB min XT kuadrat ditambah YB min YT kuadrat. Lalu kita substitusikan koordinat titik A dan titik B, karena titik A dan titik B telah diketahui koordinatnya. Sehingga diperoleh A 3 XA dikurangi XT kuadrat ditambah YA min 2 min YT kuadrat sama dengan XB min 3 min XT kuadrat ditambah YB 1 min YT kuadrat. Lalu kita akan kuadratkan kedua ruas sehingga menjadi 3 min XT kuadrat ditambah min 2 min YT kuadrat sama dengan min 3 min XT kuadrat ditambah 1 min YT kuadrat. Lalu kita operasikan 9 min 6 XT ditambah XT kuadrat ditambah 4 plus 4 YT plus YT kuadrat sama dengan yang ruas kanan juga dioperasikan 9 plus 6 XT plus XT kuadrat ditambah 1 min 2 YT min 2 YT 2 YT plus YT kuadrat. Kemudian kedua ruas dikurangi dengan 9, maka 9-nya habis. Lalu kedua ruas juga dikurangi dengan XT kuadrat dan YT kuadrat. Kedua ruas juga dikurangi juga dengan YT kuadrat. Sehingga diperoleh min 6 XT ditambah 4 ditambah 4 YT sama dengan 6 XT ditambah 1 dikurangi 2 YT. Lalu kita pindah ruaskan atau kedua ruas dikurangi dengan 6 sehingga min 12 XT kedua ruas dikurangi dengan 6 XT sehingga min 12 XT ditambah 4 YT ditambah 4 sama dengan min 2 YT ditambah 1. Lalu yang ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri sehingga diperoleh min 12 XT ditambah 6 YT ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan min 12 XT plus 6 YT plus 3. Kita bagi persamaan ini dengan min 3 sehingga diperoleh 4 XT dikurangi 2 YT dikurangi 1 sama dengan 0 kali 3 min 12. Kemudian jika XT, YT dijalankan, maka diperoleh persamaan 4X min 2Y min 1 sama dengan 0. Sehingga persamaan kedudukan garis sumbu AB yaitu 4X min 2Y min 1 sama dengan 0.
Untuk soal yang nomor 3, yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang X, O, Y dan bidang V dengan persamaan 2X plus 3Y plus Z min 4 sama dengan 0 dan tegak lurus bidang W dengan persamaan X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Yang diketahui yaitu bidang X, O, Y, yang mana bidang X, O, Y ini sejajar dengan sumbu Z, maka persamaannya Z sama dengan 0. Dan kita ambil misalkan bidang X, O, Y ini merupakan bidang U dengan persamaan Z sama dengan 0. Maka yang ditanya persamaan bidang yang melalui garis potong bidang X, O, Y atau bidang U dan bidang V serta tegak lurus dengan bidang W. Untuk menjawabnya, kita misalkan persamaan bidangnya ini merupakan bidang T. Persamaan bidang yang melalui garis potong U dan V. Dengan demikian kita dapat mencari T dengan menggunakan persamaan V ditambah lambda dikali U sama dengan 0. Untuk nilai lambda elemen bilangan real. Untuk setiap nilai lambda terdapat satu persamaan bidang yang merupakan anggota dari berkas garis. Selanjutnya kita dapat mensubstitusikan persamaan bidang V dan U. Kita kelompokkan variabelnya 2X plus 3Y plus 1 plus lambda dikali Z min 4 sama dengan 0. Karena T tegak lurus dengan W, maka kita dapat mensubstitusikan bilangan arah W yaitu 1,1,1 dari persamaan ini. Bilangan arah W-nya 1,1,1 ke persamaan 2X plus 3Y plus 1 plus lambda dikali Z dengan 0. Nah, jadi dari persamaan ini kita substitusikan bilangan arahnya sehingga diperoleh 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 1 tambah lambda dikali 1 sama dengan 0. Maka di sini 2 ditambah 3 ditambah 1, 6 ditambah lambda sama dengan 0 sehingga diperoleh lambda sama dengan min 6. Karena kita telah mendapat nilai lambda dari persamaan ini itu sebesar min 6, maka kita dapat mensubstitusikan nilai lambda ke persamaan T yang telah kita buat tadi. Substitusi nilai lambda sehingga diperoleh T 2X plus 3Y plus Z min 4 ditambah min 6 dikali Z sama dengan 0. T sama dengan 2X plus 3Y min 6 plus 1 min 5Z min 4 sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh persamaan bidang yang melalui garis potong U dan V serta tegak lurus W yaitu bidang T dengan persamaan 2X plus 3Y min 5Z min 4 sama dengan 0. Soal yang nomor 4 yaitu diberikan titik P 3,2. Lalu tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik P dan menyinggung sumbu X serta pusatnya pada garis G dengan persamaan Y sama dengan X min 3.
dari soal diketahui titik P dengan koordinat 3,2 dan garis G dengan persamaan Y sama dengan X min 3. Yang ditanya persamaan garis yang melalui titik P dan menyinggung sumbu X dan pusatnya itu berada pada garis G. Misal, kita ambil sebaran titik pada lingkaran dengan koordinat 3,2. Misal saya ambil di sini. Titik P dengan koordinat 3,2. Lalu, karena lingkaran ini menyinggung sumbu X, maka terdapat satu titik pada sumbu X, titik singgung. Misal kita ambil titik singgungnya berupa titik R. Titik R, yang mana titik R merupakan titik singgung. Selanjutnya, karena di soal juga diketahui serta pusatnya pada garis G, maka kita misalkan titik pusatnya yaitu M, yang mana M berada pada garis G dan M merupakan titik pusat dari lingkaran. Karena titik M merupakan titik pusat dari lingkaran, maka koordinat titik M yaitu XM, YM. Lalu kita bisa coba menghubungkan titik P dengan M dan titik M dengan R. Misal kita hubungkan. Nah, setelah dihubungkan, karena titik singgung itu, karena sebuah garis yang menyinggung lingkaran itu tegak lurus dengan jari-jari. Karena garis singgung yang menyinggung lingkaran, karena garis singgung yang menyinggung lingkaran tegak lurus dengan jari lingkaran, maka MR tegak lurus dengan sumbu X, sehingga koordinat R yaitu XM, 0. Mengapa XM? Karena titik R itu merupakan titik singgung dari lingkaran, yang mana titik singgung ini memuat satu garis yang tegak lurus. Sedangkan M dan R merupakan jari-jari lingkaran. Jadi absis dari R dan M ini sama. Lalu untuk Y dari R 0 karena titik R berada pada sumbu X. Lalu selanjutnya untuk titik M, untuk YM-nya kita dapat substitusikan pada persamaan sehingga diperoleh M XM, YM-nya XM min 3. Karena kita dapat substitusikan YM sama dengan XM min 3. Sehingga koordinat XM dapat juga ditulis XM, XM min 3. Nah, selanjutnya dikarenakan PM itu merupakan jari-jari dan MR itu juga jari-jari, maka kita dapat mencari koordinat atau nilai XM dan YM dari dua persamaan jari-jari tersebut dengan menggunakan rumus jarak antar dua titik. Maka dapat dituliskan karena PM dan MR merupakan
jari-jari lingkaran, maka panjang PM itu sama dengan panjang MR. Kita dapat cari dengan menggunakan rumus jarak antar dua titik, yaitu akar XM min XP kuadrat ditambah YM min YP kuadrat sama dengan akar XR min XM kuadrat ditambah YR min YM kuadrat. Nah, di sini dapat dituliskan juga titik R memiliki koordinat XR, 0. Atau bisa juga dituliskan XM, 0. Maka kita dapat substitusikan titik-titiknya atau koordinatnya, yaitu XM min XP-nya 3 kuadrat ditambah YM-nya XM min 3 dikurangi YP-nya 2 kuadrat sama dengan akar XR, karena XR sama dengan XM, maka kita tuliskan XM min XM kuadrat ditambah YR-nya 0 min YM-nya kita tulis XM min 3 kuadrat. Lalu kita kuadratkan di kedua ruas sehingga dapat diperoleh XM min 3 kuadrat ditambah XM min 5 kuadrat sama dengan XM dikurangi XM dikurangi XM sama dengan 0. Jika dikuadratkan maka hasilnya tetap 0. Lalu untuk yang sebelah sini diperoleh min XM plus 3 kuadrat. Maka kita dapat operasikan XM kuadrat dikurangi 6 XM plus 9 plus XM kuadrat dikurangi 10 XM plus 25 sama dengan XM kuadrat dikurangi 6 XM ditambah 9. Di sini bisa saling menghilangkan atau dengan sifat cancelasi, yaitu 9 min 6 XM kuadrat, sehingga diperoleh persamaan XM kuadrat min 10 XM plus 25 sama dengan 0. Maka kita dapat faktorkan XM min 5 sama dengan 0, sehingga XM diperoleh sama dengan 5. Karena kita sudah memperoleh nilai XM ini 5, maka kita dapat substitusikan pada koordinat M, sehingga dapat diperoleh koordinat M, yaitu XM 5, XM min 3, 5 min 3. Koordinat titik M sama dengan 5,2. Selanjutnya, karena koordinat R itu juga mengandung aksis XM, maka sehingga R yaitu XM, 0 jika disubstitusikan maka koordinat titik R 5,0. Setelah diperoleh koordinat titik R itu 5,0 dan koordinat titik M itu 5,2. Dapat saya tuliskan di sini.
M dengan koordinat 5,2 dan R dengan koordinat 5,0. Nah, karena koordinat dari M dan R ini sudah diketahui, maka untuk menentukan persamaan garis, kita perlukan rumus dari lingkaran, yang mana rumusnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat atau jari-jari kuadrat. Karena di sini belum diketahui jari-jari, maka akan kita cari jari-jarinya dengan menggunakan jarak atau dua titik, yaitu titik R dan titik M. Untuk menentukan jari-jari lingkaran itu dengan menggunakan rumus jarak antar dua titik, yang mana MR atau jari-jarinya itu dengan rumus X R min X M kuadrat ditambah YR min YM kuadrat. Lalu dapat kita substitusikan dengan XR 5 min XM-nya juga 5 kuadrat ditambah YR-nya itu 0 dikurangi YM-nya 2, sehingga diperoleh akar 0 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Jari-jarinya sama dengan akar 4 atau sama dengan 2. Nah, telah diperoleh jari-jari sebesar 2, maka untuk menentukan persamaan lingkarannya dapat menggunakan persamaan lingkaran yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari sini X itu merupakan delta dari yang mana X kuadrat itu X min XM atau koordinat X dari titik pusat dikuadratkan ditambah Y min YM kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka dapat diperoleh X min XM-nya 5 dikuadratkan ditambah Y min YM-nya 2 kuadrat sama dengan R telah tadi 2 dikuadratkan, maka dapat kita operasikan menjadi X kuadrat min 10X plus 25 ditambah Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 4. Nah, dari sini kita kelompokkan untuk yang memiliki pangkat lebih tinggi itu di sebelah kiri, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat min 10X min 4Y plus 29 sama dengan 4. Kita kurangi kedua ruas dengan 4, maka diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 4Y plus 25 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis yang melalui titik P dan menyinggung sumbu X dengan pusat di garis G itu persamaan garisnya X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 4Y plus 25 sama dengan 0.